Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap terapkan 3M. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah yang diampu oleh Ibu Dina Rahmi Darman MPD. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Aini dengan NIM 228020.006 dari kelas A 2020, jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan alat praktikum viskositas. Nah, sebelum itu saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian viskositas. Teman-teman di sini apakah sudah tahu mengenai pengertian viskositas? Jika belum tahu, mari kita bahas bersama-sama. Nah, pengertian viskositas di sini mengacu pada besaran yang menunjukkan kekentalan atau hambatan dari suatu fluida yang mengalir. Sebuah cairan dengan viskositas rendah dikatakan tipis, sementara cairan dengan viskositas tinggi dikatakan tebal. Hal ini lebih mudah untuk bergerak melalui cairan viskositas rendah. Contohnya air. Dari cairan viskositas tinggi, contohnya madu. Teman-teman di sini apakah tahu bahwa semakin rendah viskositas suatu fluida, maka semakin besar juga pergerakan dari fluida tersebut. Pada dasarnya, dalam viskositas, cairan menurun, sedangkan viskositas gas meningkat seiring dengan adanya peningkatan suhu. Perlu diketahui, di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antar molekul zat cair. Sedangkan dalam gas, viskositas muncul sebagai akibat tumbukan antar molekul gas. Nah, teman-teman di sini apakah tahu contoh dari viskositas yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Di sini saya mempunyai salah satu contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu antara air dan madu, di mana saat kita menuangkan segelas air tentu akan cepat habis. Berbeda halnya dengan madu. Hal ini dikarenakan air memiliki kekentalan yang lebih rendah, dan antara molekul air sangat kecil sekali untuk bergesekan dengan gelas, sehingga laju alir air akan lebih cepat dibandingkan dengan madu yang kekentalannya atau viskositasnya lebih tinggi. Nah, di sini saya telah menganalisis 7 buah jurnal mengenai perkembangan alat praktikum viskositas. Yang pertama yaitu jurnal dengan judul Pengukuran Viskositas Menggunakan Viskometer Alternatif yang dimuat dalam Jurnal Geliga Science nomor 2, volume 2, halaman 127 sampai 132 dengan ISSN 1978-502X dan EISSN 2614-5383 tahun 2018 yang ditulis oleh Oktabella Regina, Hendar Sudrajat, dan Dina Syafita. Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antar viskositas zat cair dengan lamanya waktu alir dari zat cair tersebut. Hubungan keduanya yakni berbanding lurus, yang artinya semakin besar viskositas dari suatu zat cair, maka akan semakin besar waktu alirnya. Sebaliknya, semakin kecil viskositas suatu zat cair, maka waktu alir dari zat cair tersebut akan semakin kecil. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan viskometer ini yaitu yang pertama corong yang berfungsi untuk memudahkan memasukkan zat cair ke dalam buret. Yang kedua yaitu buret yang berfungsi sebagai tabung penampung zat cair yang akan diukur viskositasnya berdasarkan waktu alir zat cair tersebut. Yang ketiga yaitu akrilik yang berfungsi sebagai penyangga buret. Yang keempat yaitu keran yang berfungsi sebagai penahan zat cair, dan yang kelima yaitu akrilik juga yang berfungsi sebagai alas dari alat. Nah, ini merupakan desain alat dari jurnal tersebut. Dari alat ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantara lain, yang pertama alat dan bahan mudah didapatkan. Kedua, rangkaian alat sederhana dan mudah dibuat. Yang ketiga, harga bahan relatif murah. Dan yang terakhir, memerlukan sampel yang sedikit untuk percobaan viskositas. Sedangkan kekurangannya itu, yang pertama, perlu adanya kesesuaian antar setiap alat, misalnya ukuran diameter tabung buret.
Yang kedua, penempatan alat peraga yang tidak pas atau miring bisa mempengaruhi hasil percobaan. Nah, untuk jurnal kedua dengan judul Pengembangan Alat Peraga Viskositas untuk Melatih Keterampilan Proses Sains pada Peserta Didik SMA yang dimuat dalam jurnal IPF Inovasi Pendidikan Fisika volume 9 nomor 1 halaman 50 sampai 54 dengan ISSN 2302/4496 tahun 2020 yang ditulis oleh Dia Setiawati dan Imam Sucahyo. Nah, dalam jurnal ini desain dilakukan perancangan alat peraga yang akan dikembangkan mulai dari pemilihan komponen dan desain awal. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu develop, dilakukan pengembangan melalui telaah dan validasi. Hasil telaah oleh ahli berisikan saran dan masukan untuk perbaikan perangkat yang dikembangkan. Nah, perkembangan alat peraga viskositas merupakan hasil pengembangan yang telah dikembangkan sebelumnya oleh Sita Nurvitasari yang juga merupakan hasil pengembangan alat peraga viskositas yang ada di Laboratorium Fisika Dasar Universitas Negeri Surabaya. Dalam Novitasari tahun 2019, alat peraga yang dikembangkan terdiri dari 2 tabung yang berisikan zat cair yang berbeda dengan dilengkapi adanya elemen pemanas di bawah tabung yang digunakan untuk memanaskan zat cair dalam tabung dan sensor waktu secara otomatis saat bola jatuh dalam jarak tertentu. Nah, berikut merupakan gambar alat. Dalam alat ini terdapat kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya berdasarkan analisis dan pembahasan hasil data dalam jurnal ini, pengembangan alat peraga viskositas yang dikembangkan dapat meningkatkan keterampilan proses sains pada peserta didik. Sedangkan kekurangan dari alat ini yaitu belum ada pelindung elemen panas, yang kedua belum ada pelindung ujung batang, dan yang ketiga belum ada penutup sensor. Selanjutnya untuk jurnal ketiga dengan judul Perancangan dan Penerapan Sensor Kumparan untuk Percobaan Viskositas dengan Metode Bola Jatuh yang dimuat dalam Jurnal Inovasi Fisika IFI volume 6 nomor 1 halaman 5-9 tahun 2017 oleh David Ardiansyah. Nah, dalam jurnal ini alat peraga ini dibuat dengan penelitian berbasis laboratorium tentang perancangan mikrokontroller Atmega sebagai alat ukur viskositas zat cair. Variabel operasional penelitian yang digunakan meliputi variabel kontrol yang berisikan tabung viskositas, bola besi, jarak tempuh bola besi. Kemudian variabel manipulasi yaitu yang berisikan jenis fluida, di antara lain gliserin, olimesran, SAE, polirored, EPA, SAE, serta variabel respon yang berisikan hasil pengukuran waktu. Nah, berikut ini merupakan desain alat dari jurnal ini. Di sini alat tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya yaitu yang pertama dengan memanfaatkan induksi elektromagnetik transformator yang membuat pengaturan waktu secara otomatis, dan yang kedua dengan sensor peak detector sehingga perhitungan nilai viskositas bisa langsung terlihat. Kemudian kekurangan dari alat ini yaitu yang pertama rangkaian yang dibuat cenderung rumit, yang kedua ruang tempat fluida kurang besar, dan yang ketiga rangkaian alat belum diuji coba. Selanjutnya jurnal keempat dengan judul Alat Uji Viskositas Biodiesel dari Minyak Goreng Bekas Berbasis Teknologi Infrared yang dimuat dalam jurnal Geliga volume 3 nomor 21 halaman 79 dengan PISSN 1411/0814 dengan ISSN 2407/6422 dengan DOI 10.14710 transmisi .21.3.79 sampai /83 tahun 2018 oleh Hairul Muhammad dan Antonius Dana. Nah, berikut ini merupakan gambar desain alat dari jurnal ini. Yang pertama yaitu diagram blok sistem. Kemudian yang ketiga yaitu gambaran alat. Nah, kemudian yang keempat yaitu perangkat keras alat uji
biodiesel, dan yang kelima proses upload program, di mana alat ini menggunakan program di komputer. Nah, dari alat ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya yaitu mampu menampilkan saat kelereng jatuh sampai ke dasar tabung yang berkorelasi dengan nilai viskositas. Yang kedua, semakin lama waktu tempuh yang jatuhan kelereng, maka semakin tinggi nilai viskositasnya. Yang ketiga, alat ini dapat memberikan manfaat untuk memudahkan pengujian kualitas viskositas secara cepat dan akurat. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, alat terlalu rumit untuk dibuat. Yang kedua, pengoperasian alat harus disambung dengan berbagai alat elektronik lain. Yang ketiga, praktikan perlu mempunyai kemampuan mengenai pengoperasian perangkat lunak untuk alat ini. Nah, untuk jurnal kelima dengan judul Rancang Bangun Alat Viskositas Zat Cair Menggunakan Sensor Inframerah sebagai Detektor Waktu pada Praktikum Viskositas Zat Cair pada mata kuliah Fisika Dasar, yang dimuat dalam Jurnal Penelitian dan Pengembangan Fisika volume 2 nomor 2 halaman 48 sampai 52 tahun 2018, yang ditulis oleh Agus Wahid Abdurrahman dan Fauzi. Nah, berdasarkan jurnal ini, penelitian yang dilakukan untuk menentukan koefisien viskositas air yang sudah ditentukan oleh nilai viskositasnya pada suhu 25 derajat Celcius menggunakan metode bola jatuh, yakni dengan menjatuhkan bola besi yang ditempelkan pada electromagnetic ball release dan dua buah sensor inframerah sebagai detektor waktu yang dihubungkan pada event timer, sehingga diharapkan dapat memperoleh pencatatan nilai waktu yang tepat dan teliti, dan diperhitungan nilai koefisien viskositasnya lebih akurat. Nah, berikut ini merupakan desain alatnya. Dari alat ini terdapat kekurangan dan kelebihan, di mana kelebihannya yaitu yang pertama, memiliki sensor inframerah sebagai pendeteksi waktu. Yang kedua, dari percobaan dengan alat ini didapatkan secara sesuai dan alat ini efisien untuk pengambilan data berulang. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama, sensor inframerah mudah rusak jika terkena fluida. Yang kedua, tidak dijelaskan cara kerja alat dengan jelas. Yang ketiga, pembuatan alat rumit dan memerlukan alat yang cenderung mahal. Kemudian untuk jurnal ke-6 dengan judul pengembangan alat ukur viskositas air sungai tercemar limbah cair berbasis sensor optik tipe Trough-Beam, yang dimuat dalam Proceedings Seminar Nasional Fisika e-Journal volume 8 dengan PISN 2339/0634 dengan ISSN 24749398 tahun 2019 oleh Leni Andayani, Widya Ningrum Indrasari, dan Umi Yatin. Nah, dalam jurnal ini dikatakan bahwa sistem untuk mendeteksi nilai viskositas cair pada penelitian memanfaatkan sensor optik tipe Trough-Beam. Sensor Trough-Beam memiliki elemen sumber dan detektor cahaya yang terpisah dan disusun sejajar saling berhadapan dengan sorotan cahaya memotong jalur yang akan dilewati oleh objek. Area sorotan efektif adalah kolom di mana cahaya melintasi lurus di antara lensa-lensa. Prinsip kerja Trough-Beam adalah pada saat tidak ada objek yang melintas di antara sumber dan detektor, cahaya dari sumber diterima oleh detektor. Jika ada objek melintas, cahaya dari sumber terhalang sehingga tidak diterima oleh detektor aki. Dengan demikian, penyaklaran dan keluaran terjadi. Nah, berikut ini merupakan gambar dari alat tersebut, di mana alat ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Di mana kelebihannya yang pertama yaitu dapat mengetahui sebuah fluida tercemar atau tidak dengan baik. Yang kedua, dapat mendeteksi viskositas dengan sangat presisi. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, memerlukan intensitas cahaya yang cukup terang. Yang kedua, sensor fotodiode tidak dapat berfungsi jika tidak ada cahaya. Yang ketiga, sensor optik tipe Trough-Beam memerlukan banyak alat bantu lainnya. Nah, untuk jurnal yang terakhir yaitu jurnal ke-7 dengan judul Rancang dan Bangun Viskometer Stripper, dimuat dalam Jurnal Geiger Science volume 6 nomor 2 halaman 98 sampai 104 dengan ISSN 1978/60X2X dengan ISSN 2614/5383 tahun 2018 oleh Lamria Sri Manurung dan Hendar Sudrajat.
Alat viskometer strirer yang dirancang ini dapat untuk digunakan dalam melakukan pengukuran viskositas zat cair dengan indikator waktu dan suhu. Hasil pengujian membuktikan bahwa semakin lama selang waktu yang dibutuhkan oleh beban untuk jatuh ke tanah akibat hambatan yang diberikan fluida kepada strirer, maka semakin tinggi nilai viskositas suatu zat cair, dan sebaliknya, jika semakin cepat selang waktu yang dibutuhkan oleh beban untuk jatuh ke tanah akibat hambatan yang diberikan fluida kepada strirer, maka semakin rendah nilai viskositas zat cair. Hubungan suhu zat cair dengan viskositas zat cair adalah berbanding terbalik, sehingga semakin tinggi suhu zat cair maka semakin rendah nilai viskositas zat cair, dan sebaliknya semakin rendah suhu zat cair maka akan semakin tinggi viskositas zat cair tersebut. Nah, di sini merupakan desain dan gambar alat viskometer strirer, di mana kelebihannya itu yang pertama dapat digunakan untuk menentukan viskositas dengan waktu dan suhu. Yang kedua, alat yang digunakan mudah didapatkan. Dan kekurangannya yaitu satu, memerlukan kontrol yang banyak, yang kedua, belum diuji coba secara pasti. Nah, berdasarkan 7 jurnal yang dianalisis, masing-masing rancangan alat memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, di mana alat dibuat dari sederhana sampai pada kompleks menggunakan teknologi digital. Nah, berikut ini desain alat viskositas dengan sensor proximity yang saya rancang. Berikut ini gambarnya, di mana alat ukur viskositas dalam sensor proximity menggunakan alat-alat yaitu akrilik, kemudian penyangga sensor, terus menggunakan fluida berupa crude oil, kemudian ada heater, kemudian ada LM35 serta sensor proximity. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.